Hai kawan-kawan semua, selamat bergabung kembali di channel Identik bersama saya Muhammad Faisal Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi pertama pembelajaran online machine learning. Kita akan membahas definisi machine learning dengan beberapa ilustrasi. Kemudian kita juga akan membandingkannya dengan AI, apa hubungannya antara machine learning dan AI, serta penerapan machine learning di kehidupan nyata. Silakan kawan-kawan subscribe, like, comment, share sebagai dukungan terhadap channel ini. Kita akan mulai dari ilustrasi pertama. Nah, ini gambar apa? Apel. Kau tahu ini apel? Bukannya benda bulat yang berwarna merah X, Y, Z atau tomat misalnya. Kemungkinan besar saat kita masih kecil, orang tua atau guru pernah memberitahu kita bahwa gambar tersebut menunjukkan apel kan? Bagaimana dengan yang di sebelahnya? Ya, semua juga tahu bahwa itu apel hijau. Lalu di sebelahnya lagi, pir. Kenapa bukan apel hijau? Bentuknya memang beda sih. Nah, ketika kita beranjak dewasa, bagaimana cara kita membedakan mana teman yang benar-benar baik dan mana yang pura-pura baik misalnya? Melalui apa? Tentu melalui pembelajaran dan pengalaman, bukan? Kemudian kita lihat ilustrasi yang kedua. Seorang balita yang belum pernah melihat mobil, lalu dibawa ibunya berjalan-jalan di berkeliling kota. Pertama, sang anak melihat kendaraan roda empat dan sang ibu memberitahu bahwa itu adalah mobil. Lalu ia melihat kendaraan dengan dua roda dan sang ibu memberitahu lagi bahwa itu bukan mobil. Dari belakang melaju kendaraan dengan dua lampu menyala di sisi kiri dan kanan. Dan ibunya juga mengatakan itu adalah mobil. Dari arah depan tampak kendaraan hanya dengan satu lampu dan itu bukan mobil, kata ibunya. Lalu ia melihat kendaraan dengan pintu di sisi kiri dan kanan dan itu mobil, kata ibunya. Sepulangnya berjalan-jalan, si balita dapat membedakan mana yang mobil dan bukan. Kemudian kita lihat lagi ilustrasi yang ketiga. Nah, misalnya kita berada di sebuah pulau terpencil di Samudra Pasifik, di mana hanya ada buah pepaya untuk dikonsumsi. Rasa pepaya hanya ada dua, manis dan pahit. Setiap pepaya memiliki karakteristik warna dan tekstur. Setiap pepaya memiliki karakteristik warna dan tekstur. Saat pertama kali makan, kita mengambil pepaya yang berwarna hijau dengan tekstur yang keras. Setelah dimakan, rasa pepaya tersebut ternyata pahit. Kemudian kita mengambil pepaya berwarna hijau dengan tekstur yang lembut. Rasa yang diperoleh agak manis. Ketika kita mengambil pepaya selanjutnya yang berwarna kuning dengan tekstur lembut, rasa pepaya tersebut manis. Berdasarkan hasil pengambilan pepaya secara acak, kita mulai belajar bahwa pepaya yang manis adalah yang berwarna kuning dan bertekstur lembut. Dari hasil observasi terdapat kita dapat mengusulkan suatu gagasan bahwa terdapat suatu fungsi pemetaan antara warna dan tekstur dengan rasa pepaya. Nah, jika kita mengetahui fungsi tersebut, maka kita akan mudah untuk memilih pepaya yang manis saja. Namun sayangnya, kita tidak mengetahui fungsi tersebut. Kita hanya bisa menduga-duga fungsi tersebut dengan cara membuat fungsi tebakan yang mendekati fungsi sebenarnya dengan tingkat kesalahan seminimal mungkin. Nah, itu makanya disebut nanti machine learning itu disebut dengan function approximation. Kita coba satu persatu pepaya tersebut dengan memperhatikan hubungan antara warna, tekstur, dan rasa. Semakin kita coba, ada harapan kita akan menjadi ahli dalam menentukan rasa pepaya, sehingga di kemudian hari kita mampu menebak dengan tepat jenis pepaya yang manis. Ilustrasi tersebut menjelaskan ide dasar dari machine learning. Inputnya ialah warna dan tekstur, outputnya ialah rasa manis dan rasa pahit. Proses mengamati korelasi antara input Proses mengamati korelasi antara input dan output adalah learning. Kemudian kita akan lihat hubungan antara AI dan machine learning. Nah, AI atau singkatan dari artificial intelligence itu sangat luas, yaitu eh,
bidang ilmu komputer yang mempelajari fokus pada membuat mesin yang memiliki kecerdasan seperti manusia. Kecerdasan manusia itu kan macam-macam ya. Nah, di sini dirincikan ada yang berhubungan dengan searching, reasoning, planning, dan learning. Nah, machine learning itu berada di bagian learning. Nah, jadi kalau misalnya kita menyebut ya, eh, di kamera itu ada AI-nya misalnya. Nah, itu belum tentu machine learning. Nah, tapi kalau kita nyebutnya di perangkat itu ada machine learning-nya, nah itu pasti AI. Nah, jadi machine learning itu subset dari AI. Metode AI itu macam-macam nanti. Salah satunya adalah learning atau kita akan menyebutnya di sini machine learning. Nah, kemudian kalau kita lihat dari diagram Venn, ya hubungan antara AI, machine learning, neural network dan deep learning. AI itu adalah bagian yang paling luar, ya. Machine learning itu adalah bagian dari AI. Kemudian di dalam AI itu ada neural network atau jaringan saraf tiruan dan di dalam neural network itu ada lagi deep learning. Nah, pada eh, seri ini kita akan mempelajari machine learning ya, tapi kita tidak mempelajari neural network dan deep learning. Nanti kita insya Allah akan kita buatkan seri tersendiri untuk neural network dan deep learning. Nah, lalu apa bedanya AI dan ML ya? Nah, di sini kita rincikan lagi. AI tadi artificial intelligence, ML machine learning. AI adalah bidang luas dalam ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem yang bisa meniru kecerdasan manusia. AI mencakup berbagai teknologi, termasuk sistem berbasis reasoning, algoritma pencarian, planning, dan juga machine learning. Nah, machine learning itu hanya salah satu cabang dari AI yang memungkinkan komputer belajar sendiri dari data. Jadi nanti AI itu luas banget ya kawan-kawan. Misalnya ada dulu pernah belajar ya di kuliah expert system. Nah, itu bukan ML ya, tapi itu yang termasuk yang berbasis reasoning. Fuzzy inference system misalnya. Nah, itu juga yang berbasis reasoning. Sedangkan yang learning yang eh, sedangkan machine learning itu termasuk cakupan yang bagian learning. Kemudian apa itu machine learning? Nah, machine learning merupakan cabang dari kecerdasan buatan yang berfokus pada penggunaan data dan algoritma untuk meniru cara manusia belajar. Nah, jadi aspek yang ditekankan di sini, dia meniru cara manusia belajar dan secara bertahap dapat meningkatkan kecerdasannya. Alur proses machine learning sebagai berikut. Pertama, nah, tadi kan kita sudah nyebut ya bahwa machine learning itu dia berfokus pada penggunaan data dan algoritma. Nah, di sini akan lebih kita rincikan. Di dalam terminologi machine learning, data itu disebut dengan dataset atau himpunan data. Kemudian himpunan data atau dataset itu diolah dengan metode-metode machine learning. Ada banyak banget metode-metode machine learning, gitu ya. Output dari metode machine learning ketika mengolah dataset itu berupa knowledge atau pengetahuan. Nah, kemudian pengetahuan itu nanti akan diukur eh, akurasinya, tingkat errornya, dan sebagainya. Kemudian ini merupakan beberapa contoh penerapan machine learning di kehidupan nyata. Kita dapat menggunakan machine learning untuk memprediksi calon legislatif yang menang misalnya, atau yang terpilih. Nah, kita memiliki dataset dengan atribut nama partai politik, nama calon legislatif, jenis kelamin, kecamatan, suara sah partai, daerah pemilihan, dan sebagainya. Ya. Diolah dengan metode machine learning, misalnya diolah dengan decision tree, maka dia akan menghasilkan knowledge atau pengetahuan. Nah, minimal seperti ini ya. Tapi kalau yang lebih lengkap lagi, hasil dari model ini akan diukur atau measurement. Kemudian di kampus misalnya di akademik, prediksi kelulusan mahasiswa, kita punya dataset dengan atribut NIM, gender, nilai UN, asal sekolah, IP semester 1, IP semester 2, dan seterusnya.
Kemudian kita ingin memprediksi lulus tepat waktu atau tidak. Diolah dengan metode machine learning, misalnya dengan decision tree, menghasilkan pohon keputusan. Nah, untuk video kali ini sampai di sini. Nanti akan kita lanjutkan pembahasannya tentang peran utama machine learning atau machine learning role atau bisa juga dikatakan jenis algoritma. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih.